illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah kita. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bijahin nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari ikuti Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma absahil lisani bitilawatil Qur'an bil azim bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma absahil lisani bitilawatil Qur'anil azim bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu amlakum bainakum bil ini waktu dulu biha ilal buka dinulillah fa inin tahu pada udwana illa ala zalimin. Allahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dhkulu fis silmi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا. الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan hari kedua di UPTD SPF SDN Kota Kulon 3. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi tentang akhlak. Ya, apa itu akhlak, Bu? Siapa yang tahu? Bu Guru kalau upacara sering kan ya memberi nasihat anak-anak, perbaiki akhlaknya, jadilah anak-anak yang berakhlak baik. Sering mendengar kata-kata akhlak? Sering mendengar kata-kata akhlak? Farobi sering mendengar kata akhlak? Sering? Tahu apa artinya akhlak? Tahu? Siapa yang tahu apa itu akhlak? Sifat yang dimiliki seseorang. Nah, betul, 100 untuk Mas Aski. Akhlak ya, akhlak itu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin ada yang lain. Apa itu akhlak? Tingkah laku. Betul, tingkah laku seseorang itu juga akhlak. Apa? Ya, tabiat atau perangai. Itu juga pengertian dari akhlak. Ya, akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Ya, asalnya dari bahasa Arab yaitu khuluq. Nah, jadi akhlak ini merupakan bahasa resapan, bahasa Arab yang diambil untuk bahasa Indonesia ya. Berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat atau perangai. Jadi di sini tadi Mas Aski betul bisa disimpulkan bahwa akhlak itu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sifat itu ada banyak ya. Apa saja coba contohnya? Apa Mas Denis? Sombong ya, ada sifat sombong. Kemudian apa lagi? Baik hati ya, ada. Apa lagi? Jujur, betul. Apa lagi? Apa? Mas siapa ini? Mas siapa? Mas Muzammil, apa lagi? Iri, boleh, betul. Itu sifat juga. Apa lagi? Pembohong, apa lagi? Apa Mbak Ila? Percaya diri, ya banyak sekali sifat-sifat manusia. Mas itu, Mas siapa belakangnya Mas Rahmat? Tadi jawab apa nak? Apa? Oh ya Egi, apa Gi? Sifat manusia apa? Contohnya sifat manusia? Oh iri. Nah tadi sudah disebutkan macam-macam sifat. Ada sombong, percaya diri, jujur, terus iri. Apa lagi? Serakah, percaya diri, baik hati. Tadi ya. Nah itu macam-macam sifat manusia.
Ya. Nah, sifat manusia itu dibagi menjadi dua. Jadi manusia itu ada yang berakhlak baik dan ada yang berakhlak tidak baik. Next Pak Akbar. Nah, akhlak itu dibagi menjadi dua. Ada akhlak terpuji atau disebut mahmudah dan ada akhlak tercela atau bisa disebut mazmumah. Nah, akhlak terpuji itu kira-kira akhlak yang apa, Nana? Akhlak terpuji itu akhlak yang bagaimana? Yang baik apa yang kurang baik? Akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Ya, coba Mas Adi, tahu enggak contohnya akhlak yang baik itu apa, Mas Adi? Tadi dari sifat-sifat yang disebutkan temannya, kamu kan pasti tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, yang termasuk akhlak terpuji, yang termasuk akhlak yang baik dari sifat-sifat yang disebutkan temanmu tadi, apa? Coba. Ada iri, baik hati, sombong, percaya diri. Kira-kira yang termasuk akhlak yang baik yang mana? Kasih uang. Oh, ngasih uang. Artinya itu ya ngasih uang ke temannya. Berarti apa itu? Suka berbagi. Artinya apa kalau suka berbagi? Baik hati. Ya, berarti termasuk akhlak yang baik, akhlak terpuji. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh akhlak terpuji? Ini Mas siapa? Abdus. Contoh akhlak terpuji apa? Sifat apa yang baik? Coba. Tolong menolong. Tolong menolong itu contohnya bagaimana? Apa saat ulangan temannya tanya, nomor 6 apa? Nah, gitu apa? Terus kamu beri jawaban, apa itu tolong menolong anak-anak? Tolong menolong apa bukan? Hah? Bukan ya, itu berarti akhlak apa itu? Akhlak terpuji apa akhlak tercela? Kalau tolong menolongnya dalam hal kebaikan, itu termasuk akhlak terpuji. Betul Mas Abdus. Contohnya misalnya ada temannya jatuh dari sepeda, beni elek kagelek, ya. Beni jen eko caen elek kagelek, bukan, tapi ditolong. Itu termasuk akhlak terpuji. Kalau tolong menolongnya dalam hal keburukan seperti yang Bu Guru contohkan tadi, misalnya ketika ulangan, Hoir, apa Hoir? Jawabannya nomor 6. Sehingga ben tak beritahu ben kotem ben tingkok ben. Nah, itu termasuk akhlak apa itu anak-anak? Akhlak tercela karena apa? Mengancam ya, mengancam temannya, bukan termasuk tolong menolong. Terus bihoire belein. Ya, itu tidak baik ya. Karena tolong menolong itu dalam hal kebaikan. Kemudian apalagi yang termasuk akhlak terpuji? Coba yang cewek mana suaranya? Apa? Menyayangi teman. Ya, betul. Sesama teman itu harus saling menyayangi. Artinya saling menyayangi itu apabila satu sakit semua. Artinya kalau yang satu sedih itu kita harus berempati, memiliki kesamaan rasa. Ya, ada temannya seneng, kita juga harus ikut seneng. Misalnya Denis menang lomba Olimpiade Matematika. Kancana beda iri dengki. Syah, jok ruwah, jok Denis ro perak lakona nyuntuh meloloh. Syah, paling ro menang nyuntuh ro. Nah, itu kira-kira sifat apa kalau kayak gitu? Tercela, tidak boleh ya. Tapi
kita harus ikut bangga, kita harus ikut berbahagia. Kalau ada teman yang merasakan kebahagiaan, kita juga harus berbahagia. Ada pengumuman upacara, selamat Ananda Denis memenangkan Olimpiade Matematika tingkat provinsi, tepuk tangan. Temannya ikut tepuk tangan, memberi ucapan selamat ya. Nah, benih jen ecak kocaen gaya benden, benih gitu, bukan seperti itu ya. Nah, sering sekali sifat-sifat itu masih ada. Ya, masih terlihat ketika temannya senang, teman yang satunya bukannya ikut senang tetapi malah iri, dengki. Ya, itu tidak boleh. Mudah-mudahan setelah pesantren Ramadan ini anak-anak SDN Kota Kulon 3 semuanya memiliki akhlak yang terpuji. Mungkin kemarin mereka berbuat seperti itu karena belum tahu bahwa itu akhlak tercela yang tidak boleh dilakukan ya. Yang kedua, ada akhlak tercela atau mazmumah. Nah, kira-kira apa contohnya akhlak yang tercela? Ya, berbohong atau dusta, tidak lecehkan. Pelit, ya. Kikir, pelit itu sama dengan kikir. Apa Sodikin? Sombong, ya 100 untuk Sodikin. Ya, yang perempuan apa? Hah? Berbohong atau dusta, ya. Jadi jangan sombong. Kalau punya sesuatu, ya pola nak jemaah anyar, mun ajeun pas deje. Ya, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh memiliki sifat-sifat atau akhlak yang tercela, diantaranya berbohong atau dusta. Misalnya kamu janjian kerja kelompok, nanti kerja kelompok ya di rumahnya Farobi jam berapa? Jam 3 ya, habisnya sholat asar ya. Kita kan ada tugas kelompok. Oh iya dah. Ya sudah, lah sepak lah janjian ya. Moro-moro kol telok saya datang perak ring kedua. Farobi kare anak sekilo. Kare nyambeli aja ibu pacan Farobi saya datang ring kebelu bu saya kelompok. Oh bon lah kare anak sekilo. Ya nyambeli aja me kocek kaki sambel tok letok. Pas makanya yang datang cuma anak 2. Kecewa apa tidak itu? Nah, berarti temannya yang tidak hadir itu kan berbohong. Ya, sudah berjanji untuk datang tapi tidak datang. Ya, tuan rumahnya jadinya kecewa. Membuat orang lain kecewa itu juga tidak baik ya. Nah, itu Barok, coba sini Barok. Barok sini coba maju ke depan. Mulai tadi mendengarkan Bu Fitri nih, tapi mendengarkannya sambil tek-pletek. Ya, coba tadi sudah disebutkan akhlak yang baik sama temannya. Coba kamu kalau menyimak temannya tadi menyebutkan akhlak-akhlak yang baik, pasti kamu mengerti. Coba sebutkan contohnya akhlak yang baik. 2 saja. Apa? Yang baik? Jujur. Apa? Jujur. Apalagi? Satu lagi. Apa? Menolong. Menolong apa? Menolong orang. Menolong ketika apa? Dalam hal apa? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Ya, ternyata Barok ya mendengarkan walaupun tek-pletek. Ya, jadi jangan bergurau lagi, dengarkan ya. Ya, sudah, terima kasih betul. Tepuk tangan untuk Barok. Nah, ya, jadi sudah tahu perbedaan antara akhlak terpuji dan akhlak harus memiliki akhlakul karimah.
Apa itu akhlakul karimah, Bu? Apa akhlakul karimah yang bisa tak kasih hadiah sama Bu Guru? Ya, Inai, maju. Apa akhlakul karimah, Nai? Hah? Bener. Apa yo? Apa akhlakul karimah? Apa? Akhlak yang terpuji. Iya, 100 untuk Mas Denis. Tenang, masih ada lagi nanti. Siap-siap saja ya. Ya, nanti Mas Denis hubungi Bu Fitri ya. Nah, jadi akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik ya. Nah, akhlakul karimah yang merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balasannya apa kalau kita memiliki akhlak yang baik, akhlak terpuji? Balasannya apa? Balasannya apa? Iya, balasannya adalah surga. Memang sulit ya, Sara karena mon balasannya itu sepeda ontel norok JJS ya. Memang susah untuk memiliki akhlak yang baik. Terkadang kita manusia itu banyak hilafnya ya, banyak salahnya. Diperhatikan, nanti ada pertanyaannya. Iya, yang sekarang kan kita sedang berpuasa. Ya beres. Terus ya. Biarin aja. Mogo terus memacu sepedanya berkeliling kampung. Dan akhirnya, lihatlah, dia keletihan dan sangat haus. Ia pun segera pulang. Dan mau tahu apa yang dilakukannya? Mogo langsung menuju dapur, mengambil gelas dan jam. Tidak mau. Astagfirullah, Mogo benar-benar minum. Astagfirullahaladzim. Waktu emang kan sedang berpuasa. Ketahuan deh. Hari ini puasa Mogo batal karena terlalu banyak bermain sepeda keliling kampung. Akibatnya ia kehausan. Karena puasa Mogo batal. Sifatnya apa itu tadi? Ya, membatalkan puasa dengan apa itu? Minum. Ya, tidak jujur itu berarti ya. Mereka, siapa tadi namanya? Nah, Moko menganggap bahwa tidak ada yang melihatnya. Dia kalau seandainya ibunya tadi tidak mengetahui Moko tidak ketahuan minum oleh ibunya, pasti dia tidak akan jujur kepada ibunya ya. Dia akan berbohong bahwa dia tetap berpuasa, padahal dia sudah membatalkan puasa dengan minum. Sifat seperti itu patut dicontoh apa tidak, anak-anak? Tidak boleh dicontoh ya. Itu sifatnya tidak jujur. Kamu ke orang tuanya berkata, gitu saja, itu sudah berdosa. Apa boleh bukan bu, ceringan bukan bu, bu, engkau tak jogoin, nyerocos, itu dosanya berapa coba? Ketika disuruh oleh orang tua, kamu membantah orang tua dengan menyebutkan kata gitu saja, itu dosa. Apalagi kalau Adi, tolong ibu minta tolong belikan masako di rumahnya Lekti misalnya. Bon, bu, tidak tahu orang puasa. Saya ini puasa, bu, capek, bu.
gitu ya. Itu dosanya berapa kali lipat sudah. Ya. Nah, jadi kalau ke orang tua berbicaranya harus apa? Harus sopan, santun, lemah lembut ya. Harus patuh pada perintah orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh murid SDN Kota Kulon 3 menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Amin amin Allahumma amin. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin amin Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang soleh solehah dan akan menuntun orang tua dan juga guru-gurunya kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya Bu Guru Airi, sampai di sini mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Guru Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, meskipun lapar ya, lapar dan haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat ya, sholat. Sebelum kalian praktik sholat nanti Pak Guru, Pak Sipul ya, Pak Sipul akan menjelaskan apa itu sholat ya, apa itu sholat dan artinya sholat, juga syarat dan rukunnya sholat apa saja itu ya. Yang pertama sholat ya, sholat itu adalah suatu ibadah atau sarana. Dengarkan ya, bisa dicatat, tidak apa-apa, bisa dicatat ya. Sholat adalah suatu ibadah antara hambanya dengan Allah. Itu sholat, bisa dicatat, tidak apa-apa. Sholat adalah suatu ibadah antara hambanya dengan Allah. Sholat itu merupakan sarana ya, sarana penghubung antara seorang hamba kepada murabbinya, kepada Allah. Siapa yang dah sholat sini? Sholat semua berarti ya. Coba angkat tangan, acungkan tangannya. Yang sudah sholat siapa? Ayo. Ayo, yang sudah sholat. Yang sudah sholat, angkat tangannya yang tinggi. Ya. Ada 1-2 yang tidak mengangkat tangan. Ya, berarti tidak sholat. Tidak apa-apa ya. Yang tidak sholat harus belajar ya, belajar, karena sholat itu adalah apa? Kewajiban seorang hamba kepada Allah. Seperti firman-Nya Allah, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya dan Allah tidak menciptakan jin. Tahu jin? Tahu jin? Siapa yang tahu jin? Siapa? Pernah melihat jin? Pak Guru juga tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat ya. Jin itu adalah makhluk halus, ciptaannya Allah juga.
sama dengan manusia, ya. Diciptakan oleh Allah dari apa, jin? Dari api, ya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Tidak diciptakan manusia itu, tidak diciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah. Sejatinya manusia diciptakan hanya untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salat itu adalah wajib, ya. Salat itu adalah wajib. Dengan apa kita mengabdi kepada Allah? Coba yang kelas 6. Dengan apa kita mengabdi kepada Allah? Dengan salat. Bisa, bagus ya. Dan juga ibadah-ibadah lainnya, ya. Salat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat itu diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Innas salata kanat kitaban mawquta, ya. Salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu, ya, waktunya. Jadi salat itu adalah merupakan kewajiban kepada kita semua, mobil khusus siapa? Umat manusia. Makhluk yang lain apa juga menyembah kepada Allah? Menyembah juga. Jin itu menyembah juga kepada Allah, ya. Ya, tapi ingkar kalau jin itu, ya. Ya, iblis itu adalah leluhurnya jin, ya. Iblis itu adalah leluhurnya jin, ya. Tapi iblis itu adalah orang yang taat kepada Allah, Karena dia sombong, tidak sujud atau tidak mengakui kenabian Nabi Adam, karena sombong, ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan engkau diciptakan dari apoy, sembarangnya, ya. Masa apoy nyebol ke tanah? Nah, seperti itu. Jin tidak mau tunduk sama Nabi Adam. Maka jin itu mempunyai sifat apa tadi? Sombong. Sifat sombong adalah sifat tercela, ya. Sifat tercela. Tidak boleh, ya. Tidak boleh dikerjakan oleh kalian, tidak boleh sifat sombong itu, ya. Juga kalian harus tahu, ya, apa syarat dan rukunnya sholat, ya. Apa syarat dan rukunnya sholat? Sholat adalah merupakan beberapa kumpulan doa. Di dalamnya sholat itu banyak doa, ya. Doa. Terus sholat itu, ya. Sholat itu adalah suatu ibadah. Salat itu adalah ibadah yang diawali, yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itu salat, ya. Itu salat. Salat adalah suatu Salat adalah suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang tidak sholat nanti belajar doanya sholat, ya. Belajar doanya sholat. Meskipun dah hafal tidak apa-apa, ya. Sepenting ada niatan untuk melaksanakan sholat. Coba yang kelas 4 angkat tangannya. Yang kelas 4 angkat tangannya. Sudah sholat semuanya? Umur berapa? Umur 10, ya. Kelas 5. Angkat tangannya. Ini kelas berapa ini? Oh, kelas 5, ya. Kelas 5. Sudah sholat? Sholat. Umur berapa? Umur 11, ya. Kelas 6 sekarang. Kelas 6 angkat tangannya. Sudah sholat?
Sudah sholat sungguhan? Yang 5 waktu? Enggak. Jujur ya, harus jujur ya. Harus jujur. Ada berapa waktunya sholat? Ada 5. Coba sebutkan les 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang bisa jawab? Zuhur, waktunya zuhur kapan? Jam 12. Kalau jam ya, jam 12. Kalau menentukan dengan matahari, tergelincirnya tepat waktunya atau tergelincirnya matahari tepat di atas kepala kita. Itu zuhur. Tidak boleh sholat zuhur pada waktu malam-malam seumpamanya. Tidak boleh ya. Bukan waktunya zuhur. Sekarang asar. Asar. Jam 3. Terus maghrib. Jam 6. Jam 6 ya, ada jam 6. Isya. Subuh. Subuh jam 4 lewat sedikit ya. Subuh itu biasanya tandanya pada waktu terbitnya fajar shadiq, bukan terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari bukan waktu subuh itu ya. Waktunya sholat duha dah itu dah ya. Ya. Sholat duha waktunya dari terbitnya matahari sampai setinggi tombak di sebelah timur. Kalau subuh ialah pada waktu terbitnya fajar shadiq. Fajar ada 2, fajar kitib dan fajar shadiq. Gitu ya. Fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, fajar yang sesungguhnya. Siapa yang hafal berapa jumlahnya sholat subuh? 2 rakaat. Sholat zuhur ada berapa? 4. Sholat zuhur ada 4 ya. Sholat asar ada berapa? 4 lagi. Sholat maghrib 3. Berapa ada jumlahnya? Berapa jumlahnya? 4 ditambah 4 ditambah 3 11 ya. Terus isya berapa? 4 rakaat. Berapa jumlahnya ada? 15. Ditambah subuh berapa rakaat? 17. Jadi sholat itu sehari semalam jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Ini masuk ya? Masuk kepada pelajaran agama ya, masuk kepada pelajaran agama. Nanti kalau kalian PTS, nanti ada PTS ya, UTS sudah kan tadi kemarin itu ya, sekarang PTS. Nanti PTS masuk ini. Berapa jumlahnya sholat sehari semalam, jumlah rakaatnya maksudnya berapa? 17. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi jumlahnya semuanya 17. Sekarang niat ya, niatnya itu tadi niatnya sholat itu ya. Ada duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sekarang waktunya nanti ada pertanyaan ya di PTS itu ya. Berapa jumlah waktunya sholat sehari semalam? Berapa? Nah, dengarkan pertanyaannya. Berapa jumlah waktunya sholat sehari semalam? 5. Ada lagi. Berapa jumlahnya sholat? Berapa jumlah rakaatnya sholat sehari semalam? 17 rakaat.
Tuh ya. Kalau kalian bisa, kalau kalian ingat ya, jadi dipergunakan, dicatat ya, sekarang dicatat ya. Nanti kalau ada oleh-olehnya kalian tulang itu ya. Oh, kata Pak Sipul, jumlah rokaatnya sholat itu ada 17 sehari semalam. Nah, gitu. Dicatat ya, dicatat ya. Terus sholat itu selain dari kewajiban kepada Allah, sholat itu kita harus berpedoman kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu tidak asal-asalan ya. Sekarang kan ada sholat yang cuma ingat aja itu. Saya ingat, ini waktunya zuhur. Cuma ingat. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Harus ada rokaatnya. Tadi seperti tadi, rokaatnya zuhur ada 4 seperti itu. Rokaatnya maghrib ada 3. Itu ya. Nabi, kita melaksanakan sholat apa? Kita melaksanakan sholat, kita melihat Nabi. Gimana katanya Nabi? Sallu kama ra'aitu usalli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Nah, gitu ya. Sholat itu ada apa? Ada petunjuknya, ada pedomannya. Kepada siapa kita berpedoman sholat? Kepada Nabi. Sallu kama ra'aitu usalli, kata Nabi. Sholatnya Nabi bagaimana? Sholatnya para sahabat bagaimana? Otomatis kalian kalau mencatat dan memperhatikan akan tahu kalian ya. Itu tentang sholat. Itu tentang sholat ya. Gimana tadi? Cara kita menyembah kepada Allah dengan apa? Dengan sholat ya. Jadi dengan sholat ya. Coba yang kelas 5 mana tadi? Kelas 5 siapa ini? Siapa? Ya. Sholat itu ya, sholat itu merupakan rukun Islam. Dengarkan, dengarkan kamu. Sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Kamu ini, kan ini yang ditanya. Tahu kamu ya? Nomor berapa? Nomor berapa? Sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? 2 ya. Apa yang pertama? Syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat 4, puasa 5, naik haji. Jadi kalau mengaku umat Islam harus sholat ya. Sholat itu ada syarat-syaratnya ya. Sholat itu ada syarat-syarat dan rukunnya ya. Pak Guru lihat HP dulu ya. Syarat-syaratnya orang sholat ya, syarat-syaratnya orang yang sholat, dengarkan, ayo ditulis, ayo didikte sama Pak Guru. Syarat-syarat sholat, syarat-syarat sholat. Satu, beragama Islam. Dua, berakal sehat.
dalam kurung baling. Dalam kurung ya. Baling. Baling. 3. Tiga. Setelah ini apa? Iktidal. Ya sami Allahu liman. Tunggu dulu. Jempolnya ditekuk. Nah, jempolnya ditekuk. Nah. Fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian apa? Salam.